warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Deli Husada, kembali lagi di podcast kampus kita, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Perkenalkan saya Intan Nuria, mahasiswi D4 Manajemen Informasi Kesehatan yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik seputar rekam medis atau manajemen informasi kesehatan nih teman-teman. Tapi, mengenai rekam medis ini sudah dibahas pada episode sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, boleh ditonton terlebih dahulu. Pada podcast kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat berperan penting pada topik podcast kita kali ini. Mari kita kenalan terlebih dahulu. Halo Bapak. Ya, halo. Halo, kita kedatangan Bapak dosen Prodi MIK, yaitu Bapak Ahmad Fatiko Soleh, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Masyarakat. Pak, boleh nggak share sedikit nih pengalaman atau riwayat pendidikan Bapak selama ini? Ya, terima kasih. Riwayat pendidikan saya itu menempuh pendidikan di D4 Manajemen Informasi Kesehatan di Universitas Esa Unggul. Setelah itu S2-nya saya di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Selesai tahun 2020 untuk S2-nya. Dan saya sudah mulai aktif ya untuk Deli Husada sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Seperti itu. Pernah dengar juga kalau Bapak ini ya wali tingkat non-reguler ya Pak? Iya. Boleh nggak Pak cerita sedikit? Non-reguler itu bagaimana ya Pak? Iya. Program studi manajemen informasi kesehatan non-reguler itu adalah program studi yang ditunjukkan untuk mahasiswa khususnya ya dari lulusan D3 rekam medis yang ingin melanjutkan pendidikan ya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Seperti itu. Berarti bisa dibilang mereka kerja sambil kuliah ya Pak? Iya, karena mereka kan sudah pernah pendidikan D3 dan sudah punya ijazah D3, sudah juga punya STR D3 dan mereka juga sudah bekerja. Oleh karena itu adanya keharusan ya bahwasannya PMIK ini harus mengembangkan dirinya khususnya itu untuk lanjut ke pendidikannya, menempuh pendidikan di D4 Manajemen Informasi Kesehatan Deli Husada. Nantinya mereka itu akan menjalani proses pendidikan 1 tahun 2 semester dan itu bisa kuliah sambil bekerja seperti itu. Kalau boleh tahu alasan mereka kuliah sambil bekerja itu apa ya Pak? Alasannya mereka tentunya ingin meningkatkan kompetensinya. Ya, jabatan fungsionalnya juga. Ya, karena untuk lulusan D4 Manajemen Informasi Kesehatan ini kalau kerja di institusi pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit itu adalah nantinya menjadi perekam medis informasi kesehatan ahli, bukan lagi sebagai pelaksana. Seperti itu. Berarti sudah ahli ya Pak? Intinya itu sudah ahli. Iya. Itu mahasiswanya tersebar di daerah mana aja Pak? Untuk mahasiswanya itu sudah ada dari berbagai daerah. Ya. Yang pasti dari daerah Sumatera Utara itu hampir semuanya dari provinsi Sumatera Utara itu melanjut pendidikan ke Deli Husada. Baik itu yang baru selesai D3 langsung melanjut dan juga yang sudah lama selesai D3-nya dan sudah bekerja baik itu sebagai pegawai pemerintahan di rumah sakit ataupun di puskesmas ya. Begitu juga di pegawai swasta yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas seperti itu. Jadi tetap kita sebagai program studi MIK ya melayani mereka ya
dalam memberikan pembelajaran. Ya, jadi jangan sampai teori-teori yang sudah sejak dahulu mereka kuliah itu tidak di-upgrade kembali. Ya kan? Nah, Iya. karena sudah banyak ya teori-teori ya undang-undang ya yang belum ada khususnya bagi lulusan tahun lalu. Seperti Permenkes nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan PMIK itu kan dulu belum ada. Iya, Pak. Ya, setelah itu juga tentang standar kompetensi PMIK ya. Itu dulu belum ada. Bagaimana kalau yang lulusan sebelum tahun 2005 ke bawah? Itu belum ada lulusannya. Belum ada kompetensinya. Lulusannya sudah ada, kompetensinya belum ada. Jadi untuk lulusan prodi MIK ini sudah dinaungi peraturan perundang-undangan yang jelas. Sebagai tenaga kesehatan bagian keteknisian medis sudah ada standar kompetensinya. Nanti juga begitu sudah lulus mendapatkan surat tanda registrasi, yaitu pengesahan dia sudah terregistrasi secara resmi sebagai tenaga kesehatan. Seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Di kampus kita ini kan ada nih, Pak, jurusan non reguler. Iya. Itu jalur masuknya seperti apa ya, Pak? Ya, kalau mahasiswa reguler itu seperti Ade ini, ya kan? Itu dari SMA, SMK, madrasah aliyah, ya. Yang jelas yang jenjang pendidikannya di bawah satu tingkat perguruan tinggi, itu dia. Itu kalau reguler ya, Pak. Iya. Kalau non regulernya, Pak? Itu syaratnya minimal harus dari lulusan program studi rekam medis D3. Jadi Iya. harus lanjut ya, Pak, harus sama. Iya, betul. Mata kuliah untuk rekam medis ini itu bagaimana, Pak? Mata kuliah utamanya? Ya, intinya mata kuliah itu disusun berdasarkan kebutuhan dari kompetensi PMIK itu sendiri atau perekam medis dan informasi kesehatan itu sendiri. Ya, seperti kompetensinya itu ada profesionalisme yang luhur, ya, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif. Ya, setelah itu ada manajemen data dan informasi kesehatan, ya. Setelah itu ada klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan prosedur. Setelah itu ada aplikasi statistik plan kesehatan dan juga manajemen pelayanan RMIK. Itu adalah kompetensinya yang akan nantinya dibekali dengan pembelajaran di program studi MIK. Semisalnya ada mata kuliah klasifikasi dan kodifikasi penyakit dan prosedur, ya, pengelolaan rekam medis, baik itu yang masih berbasis kertas dan juga yang sudah berbasis elektronik. Ya, sudah ada nanti mata kuliah tentang etika, profesionalisme kita sebagai tenaga kesehatan, ya, keteknisian medis itu sudah diatur undang-undangnya. Ya, jadi sudah dinaungi oleh undang-undang yang kuat untuk sebagai jadi mahasiswanya, ya, dan juga sebagai nanti tenaga kesehatannya. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti mata kuliah utamanya lebih ke kodifikasi, komunikasi, kemudian di bagian data-data ya, Pak. Jadi itu rekam medis ini banyak praktek atau gimana ya, Pak? Ya, karena ini kan diploma 4 tentunya akan lebih banyak praktiknya. Ya, baik itu praktik di kampus, ya, praktikum di laboratorium. Kita laboratorium juga sudah lengkap. Ya, ada pengelolaan rekam medis berbasis kertas, ada pengelolaan rekam medis elektronik, ada lab coding klinis dan reimbursement, ada lab statistik, ada lab CBT. Nah, ini juga ya yang paling penting, lab CBT sudah standar nasional. Ya, ada juga lab OSCE. Ya, itu yang wajib menjadi syarat tenaga kesehatan, ya, untuk lulus setelah mengikuti uji kompetensi gitu. Iya. Kok jadi, Pak, kompetensi utama lulusan rekam medis itu apa ya, Pak? Ya, yang pertama tentunya profesionalisme, ya, karena sebagai tenaga kesehatan itu yang paling penting adalah kita harus bersikap profesional, artinya mementingkan upaya, ya, untuk pelayanan kesehatan kepada pasiennya dulu. Yang kedua itu adalah
mawas diri dan pengembangan diri. Nah, ini yang penting. Ya, tadi mahasiswa itu yang sudah bekerja, mereka itu langsung lanjut pendidikan, ataupun yang sudah lama lulus, ya sudah dari tahun 2005 bahkan lulus. Ya, di situ kan ilmu tentang rekam medis belum tentu banyak di-upgrade ya. Undang-undang juga belum ada. Bagaimana undang-undang tentang rekam medis ada? Yaitu sudah ada dari Permenkes 269 tahun 2008. Lalu sebelum tahun 2008 lulusannya sudah ada kan? Tapi belum ada undang-undang yang jelas. Nah, itu salah satunya mereka harus upgrade. Setelah itu juga sudah ada undang-undang tentang rekam medis elektronik, digitalisasi pelayanan kesehatan. Nah, itu nanti juga akan dipelajari. Makanya sebagai perekam medis itu jangan cepat puas. Ya, harus selalu sadar diri akan kemampuan dirinya dan mengembangkan. Mengembangkan itu bisa lewat pendidikan, kuliah, bisa lewat seminar, ya, penelitian juga bisa, dan pengabdian kepada masyarakat itu juga bisa. Setelah itu adalah komunikasi efektif. Ya, artinya sebagai tenaga kesehatan, ya kita komunikasi dengan pasien terutama. Jangan pasien itu istilahnya takut karena kita nanti kerja di bagian registrasi, misalnya dianggap judes atau bagaimana pelayanannya. Nah, itu juga nanti akan kita pelajari bagaimana mengambil sikap, ya, bagaimana cara kita untuk menolak, tentunya menolak dengan cara komunikasi yang baik dan bisa diterima. Nah, seperti itu. Setelah itu, manajemen data dan informasi kesehatan, karena kita sebagai yang nantinya ahli tadi ya saya bilang kan, nah, dalam mengelola data-data pasien yang nantinya menghasilkan informasi medis yang bisa diakses oleh dokter, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan yang lainnya, oleh pasien, dan juga menjaga kerahasiaan ya data medis itu sendiri. Setelah itu ada yang namanya klasifikasi klinis. Nah, itu tadi kodifikasi penyakit. Misalnya ada penyakit cantengan, ya itu mungkin namanya di Indonesia cantengan. Kalau sewaktu-waktu kita berobat ke Malaysia, apakah namanya cantengan juga? Makanya harus ada standarisasi kodifikasi yang bisa diakui di dunia internasional, khususnya di bidang kesehatan, baik itu dalam menentukan penyakit dan juga prosedur ataupun tindakan. Itulah yang nanti akan dipelajari berbagai macam kodifikasi penyakit, standarnya bagaimana, obatnya juga diatur di sana, dan juga tindakan-tindakannya tentunya menggunakan bahasa medis yang diakui di dunia kesehatan, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, seperti itu. Setelah itu ada juga tentang aplikasi statistik. Ya, kita juga sebagai orang yang ahli ya, khususnya dalam mengelola data tentang statistik di rumah sakit, ya pelayanannya bagaimana. Nah, seperti itu. Setelah itu adalah ini yang paling penting, manajemen pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan rekam medis, dari mulai registrasinya bagaimana, ya, melihat kelengkapan dokumen rekam medis, sampai nantinya bisa menghasilkan, ini yang paling penting ya, biaya. Karena dari kodifikasi penyakit tadi itu berkaitan nanti ya menghasilkan informasi, itulah nanti adalah pelayanannya juga. Ya, kalau seandainya pelayanan kita kepada pasien dari mulai registrasi sudah baik, sudah ramah, tentunya pasien itu akan berkunjung terus atau bahkan akan cerita ya ke halayak ramai tentang pelayanan di rumah sakit ini bagus. Tentunya nantinya harapannya kan rumah sakit itu atau puskesmas itu mendapatkan citra yang baik. Citra yang baik, banyak yang berobat ke situ, tindakannya juga baik. Ya, rumah sakitnya juga terus tetap bisa beroperasi, dan juga puskesmasnya gitu dia. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Bisa digambarkan kalau prospek kerjanya luas ya Pak. Iya, bukan hanya di rumah sakit saja ya. Setelah itu juga di puskesmas, ya, baik itu sebagai sudah ada yang pegawai pemerintahan, pegawai swasta, ya, lulusan dari prodi MIK kita juga ya, yang berdiri sejak tahun 2017, itu sudah ada yang sudah menjadi pegawai pemerintahan, ya, pegawai untuk swasta, dan lulusannya juga ya
sudah ada ya yang bekerja nantinya nih, ini rencana akan berangkat ke Jepang dan itu difasilitasi di Deli Husada. Ya, dari Deli Husada itu dari mulai tingkat 1 kan Iya, sampai tingkat 4 itu sudah belajar bahasa asing, bahasa Jepang ya, bahasa Jerman, bahasa Arab. Saya dulu kuliah nggak ada itu seperti itu Iya. ya. Saya dulu kuliah itu hanya diajari mata kuliah TOEFL aja. Pak. Iya, sekarang saya di Deli Husada ini sangat didukung ya program khususnya untuk mahasiswa ini dibekali dari sejak awal pembelajaran bahasa. Ya, itu bagus ya untuk Iya. pengembangan program studi MIK ini biar lebih dikenal lagi di dunia internasional, bukan hanya nasional aja. Bagus. Tuh. Apalagi lulusannya udah sampai ke luar negeri juga ya Pak, Iya, kakak betul. tingkat yang udah lulus dari sini. Iya, betul. Terima kasih ya Pak atas waktu, ilmu, dan insight yang telah Bapak berikan pada podcast kali ini. Tentunya ilmu dan insight yang telah Bapak berikan akan memotivasi adik-adik yang di luar sana yang masih bingung nih, kampusnya di mana ya, jurusannya apa ya. Nah, buat adik-adik yang masih bingung, khususnya kelas 12, rekam medis bukan hanya memberikan kalian pengetahuan, namun juga memberikan kalian keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja nanti, khususnya di bidang kesehatan. Di kampus kami yang sudah berakreditasi unggul, kalian bisa belajar di lingkungan yang sangat berkualitas dan didukung oleh tenaga pengajar yang profesional. Bahkan, lulusan dari kampus kami sudah ada yang berkesempatan berkarir di luar negeri sana. Jadi, buat adik-adik yang ingin masa depan yang jelas, peluang karir yang luas, atau pendidikan yang terpercaya, kalian bisa bergabung di kampus kami dengan jurusan rekam medis. Baik, jangan lupa di-share, and comment, like ke teman-teman kalian. Kami tunggu ya kehadiran adik-adik sekalian. Nah, untuk Bapak boleh nggak Pak kasih kata-kata terakhir untuk adik-adik di luar sana? Ya, dari saya kepada adik-adik kelas 12 SMA yang baru saja kelulusan, segera daftarkan diri Anda ke program studi Manajemen Informasi Kesehatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Pertama di Provinsi Sumatera Utara, mempunyai fasilitas rumah sakit mandiri, ya, rumah sakit umum Sembiring dan rumah sakit Grand Med Lubuk Pakam. Kelulusan uji kompetensinya juga sudah 100%. Lulusan mahasiswanya juga sudah tersebar di berbagai daerah. Begitu juga untuk calon mahasiswa MIK non reguler, ya, dengan waktu tempuh pendidikannya itu 1 tahun 2 semester. Ya, untuk tahun yang kemarin itu pendaftarnya sudah mencapai, ya, sudah banyak, sudah ratusan ya, dari berbagai macam daerah. Ya, ada dari Sumatera Utara pasti, ada dari Aceh, khususnya dari Sumatera Barat, dari Riau, ya, dari Jakarta, dari Bengkulu, dari Palembang, dari Jawa Tengah, ya, Jakarta, dan dari Sulawesi Selatan pun ada. Ya, jadi sudah terkenal bukan hanya di Provinsi Sumatera Utara saja, tapi di Indonesia ini, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Intan Nuria sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.